Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa program Kartu Prakerja merupakan janji kampanye Bapak Presiden Joko Widodo yang pelaksanaannya ditugaskan kepada di Kementerian Perekonomian untuk mengkoordinasikan program, dan Bapak Presiden menginginkan adanya pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling bagi jutaan angkatan kerja, terutama kita pada saat ini menghadapi dua disrupsi, yaitu disrupsi terhadap pandemi COVID, dan disrupsi berikut adalah revolusi industri 4.0 atau transformasi digital. Dan pada pelaksanaan di awal pandemi COVID ini terjadi, sehingga Kartu Prakerja di refocusing menjadi semi bansos dan menjadi bagian dari program perlindungan sosial di masa pandemi. Dan tadi disampaikan oleh yang mewakili dari UNDP, Bapak Norimasa Simamura, bahwa pemerintah berkomitmen dalam bentuk anggaran kepada program Kartu Prakerja ini. Di tahun 2020 pemerintah menganggarkan 20 triliun, di tahun 2021 juga 21 triliun, dan di tahun 2022 ini dianggarkan 11 triliun. Nah, Kartu Prakerja adalah bentuk inovasi dalam pelayanan publik untuk menyalurkan bantuan program secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ini semua dilakukan dengan inovasi pemerintah yang menerapkan sistem end-to-end digital dengan teknologi berbasis cloud. End-to-end digital ini untuk pertama kali dari Kementerian Keuangan, dari Perbendaharaan Negara, langsung kepada e-wallet daripada masing-masing peserta. Dan ini sebelumnya tidak ada program yang dilakukan pemerintah, sehingga ini merupakan terkait dengan transformasi digital yang dilakukan oleh Indonesia dalam situasi pandemi COVID. Dan tadi ada catatan terkait temuan presisi. Memang tantangan kita adalah untuk mempersiapkan infrastruktur yang lebih baik dari timur ke barat, utara ke selatan, dan juga terkait dengan menjembatani daripada kesenjangan, baik itu kesenjangan gender, pria dan wanita, kesenjangan daripada usia muda dan relatif usia yang sudah menengah, yang pendidikannya relatif masih terbatas atau di bawah pendidikan SMA. Tentu inovasi berikutnya, program prakerja didorong untuk ekosistem kemitraan yang bersifat digital, dan ini menciptakan pasar baru, yaitu pasar ekosistem pendidikan berbasis digital, yang sebelum diintroduksi Kartu Prakerja, ekosistem market ini berserakan ataupun berceceran ataupun tidak terkumpul di dalam sebuah ekosistem. Nah, di ekosistem ini terdapat 180 lembaga pelatihan yang menyediakan 700 pelatihan dan 6 platform digital atau e-marketplace, dan ada 5 mitra pembayaran, ada 4 job platform, 5 lembaga asesor, dan 3 lembaga pemantau. Dan saat ini sudah ada 11,4 juta penerima program Kartu Prakerja berasal dari 514 kabupaten kota, berarti ya, dengan pendidikan yang beragam, dari SD hingga sarjana, dari penyandang disabilitas hingga purna pekerja migran Indonesia. Dan ini merupakan satu hal yang membuktikan bahwa program ini bersifat inklusif. Dan kemarin kami ketemu dengan Ketua BP2MI, Pak Beni, dan sangat mengapresiasi karena untuk pertama kalinya para purna migran disentuh dengan program pelatihan dan semi bansos, sehingga mereka bisa masuk ke dalam job market kembali. Nah, sehingga ini merupakan terobosan yang sebelumnya tidak ada. Terkait dengan pelatihan dan insentif, itu juga merupakan bagian dari promotion dan protection, sehingga Kartu Prakerja ini menjadi sukses story Indonesia, terutama terkait dengan kegiatan G20 yang berjudul Recover Together, Recover Stronger, dan ini menjadi bagian daripada program pelatihan agar no one left behind
dalam perlindungan sosial dan dampak akibat pandemi COVID ini. Semua terjadi dalam kurun waktu 2 tahun, dan tentu ekosistem ini akan terus berkembang dan tentu memberikan nilai dan manfaat bagi angkatan kerja di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dari perjalanan prakerja, beberapa hal yang bisa menjadi pembelajaran, yaitu pertama, pemerintah sendiri bertransformasi melayani publik dengan memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah sendiri memberikan layanan publik kepada masyarakat melalui genggaman tangan, sehingga masyarakat tidak perlu secara fisik datang ke kantor-kantor untuk mendapatkan pelayanan. Bayangkan kalau 80 juta orang datang ke kantor dan kita harus memproses 11 juta, dan itu dilakukan secara analog, ini akan membuat proses menjadi sulit. Dan dengan digital kita mampu memproses di awal 200.000 per minggu, dan sekarang kapasitas yang dimiliki adalah 800.000 per minggu. Dan tentunya pemerintah juga membuat kebijakan yang berbeda, terutama dalam tata kelola, yaitu dipisahkannya antara kebijakan publik dan manajemen pelaksana. Sehingga tentu ini sangat relevan agar pelaksanaannya bisa menjalankan berbasis operating excellence, dan ini tentunya pemerintah berterima kasih kepada tim pelaksana, manajemen pelaksana, Bu Deni dan timnya yang telah bekerja secara keras untuk mewujudkan sistem kartu prakerja ini, dan sekarang mendapatkan tantangan baru adalah bagaimana menggabungkan dari pelatihan ke sisi demand side-nya. Nah, tentu ini akan membutuhkan juga next level daripada operational excellence. Kedua, public-private partnership, di mana beberapa penyedia pelatihan adalah dari sektor swasta, dan pemerintah melihat bahwa public-private partnership tentu sangat diperlukan dalam pengembangan program yang juga pemerintah cukup bermain dalam regulasi, standar, dan pelaksanaan. Teknologi yang dimiliki, ini juga kita mempunyai database mengenai evaluasi yang dilakukan oleh 9,8 juta penerima, sehingga sebetulnya data yang ada cukup untuk melakukan fine tuning daripada program yang kita akan lakukan. Dan juga kita bisa memilah-milah dan memilih-milih jenis pelatihan secara mudah, dan ini untuk pertama kali tentu mendapatkan pelatihan semudah membeli barang di e-marketplace.